masih berpikir apakah mereka itu perlu tahu atau enggak tentang ini. Saya ngerti dan paham perasaan ibu sekarang. Karena dulu saya pernah ada di posisi ibu. Maksudnya? Saya dulu pernah ditinggalkan oleh orang yang saya sayangi, Bu. Jadi Ibu Tuti pernah kehilangan orang yang Ibu Tuti sayangi? Iya. Suami saya kena kanker. Malam semuanya. Malam Pak. Ini kenapa? Kok bisa kayak gini? Gimana kejadiannya? Begini Pak, kami sedang berbagi tugas. Saya berkeliling, Bapak ini jaga di pos. Ketika saya cek laboratorium, saya melihat dua pelaku. Ketika saya tegur, tiba-tiba mereka menyerang saya Pak. Dua penusuk? Iya Pak. Dan saya berjaga di pos. Tiba-tiba saya diserang dari belakang Pak. Saya dibius hingga tersadarkan diri Pak. Oke, sekarang saya mau lihat rekaman CCTV ini dari awal. Tolong nyalakan. Selamat malam Pak. Malam. Randy di mana? Pak Randy ada di ruang CCTV Pak. Oke. Stop Pak. Ya, rewind sedikit ke belakang. Videonya, oke. Stop. Coba zoom di bagian tangannya. Pelakunya adalah orang yang punya rantai bintang di pergelangan tangannya. Apa jangan-jangan ini kelompok yang sama ya? Selamat malam. Pak. Selamat malam Pak. Ini kenapa bisa kejadian kayak begini ya? Maafkan kami Pak atas kejadian ini. Yang hari ini piket malam siapa aja? Kami Pak. Kami menjaga di pos. Saya keliling Pak. Saya diserang sama kedua pelaku di lab. Ketika saya jaga di pos, tiba-tiba saya serang dari belakang. Saya dibius Pak, hingga tersadarkan diri. Oke. Buka CCTV dari depan gerbang kantor sekarang. Tapi Pak, saya lihat Pak, dari rekaman CCTV itu ada salah satu pelaku di pergelangan tangannya ada tato rantai bintangnya Pak. Bisa Bapak cek Pak. Buka. Apa ini ulah komplotan Agus Rimba ya? Saya akan cari Pak pelakunya. Ikut saya semua ke lab. Kita harus mencari petunjuk supaya kita tidak asal menuduh orang. Jadi semuanya bantu mencari sesuatu yang sangat mencurigakan di sini. Ya? Baik. Baik, mulai. Udah beres? Pak, ada sesuatu Pak. Terusin bintang. Gelang rantai bintang. Ternyata nggak cuma tato ya. Iya Pak. Ada gelangnya juga. Tapi saya yakin ini bukan Agus Rimba. Apa mungkin anak buahnya Pak? Atau jangan-jangan sebetulnya Agus Rimba ini bukan bos yang sebenarnya Pak. Ada bos di atasnya.
Aduh, tangan aku kenapa gatel banget ya? Astagfirullahaladzim. Tangan aku kenapa? Banyak sekali ruam kayak begini. Apa jangan-jangan penyakit aku udah mulai menjalar kemana-mana. Dan aku belum melakukan pengobatan yang benar. Ya Allah. Perut aku mual. Ya Allah, perut aku mual sekali. Assalamualaikum. Bu Sarah. Assalamualaikum. Ini kok pintunya terbuka? Pasti Bu Sarah ada. Tapi kok nggak keluar-keluar ya? Aduh, jangan-jangan terjadi apa-apa nih sama Bu Sarah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibu, nggak keluar-keluar. Baik-baik saja kan, Ibu? Iya, saya nggak apa-apa kok. Tadi saya dari kamar mandi makanya jadi lama. Muka Ibu pucat banget. Ibu sakit ya? Ke dokter ya, Bu? Saya nggak apa-apa. Saya udah minum obat juga kok yang saya bawa. Ya. Ini saya bawa makanan buat Ibu. Tapi sekedarnya saja. Dicobain ya, Bu ya? Masya Allah. Ibu Tuti. Ibu baik sekali loh sama saya. Saya tahu padahal Ibu sendiri juga kesulitan, tapi Ibu masih aja mau ngebantu saya. Nggak apa-apa, Ibu. Saya ikhlas kok ngebantu Ibu. Makasih banyak ya, Bu. Ya, nanti dimakan ya, Bu ya? Ya, nanti saya makan. Sekarang saya mau nyari udara segar dulu, mau jalan-jalan. Oh, kalau gitu saya temani ya, Bu ya? Takutnya Ibu nanti kenapa-napa lagi. Iya, boleh. Mas, kamu tuh semalam pulang jam berapa sih? Kok kamu nggak bangunin aku ya? Jam berapa ya? Jam 1-an ya kayaknya. Aku nungguin kamu mas, tapi akunya ketiduran. Kan saya bilang sama kamu nggak usah ditungguin. Lagian kenapa saya nggak bangunin kamu? Soalnya kamu tidur terus banget, nggak tega saya. Apalagi saya ngeliat kamu tidur. Ada kasih ke mantap, mau lihat? Enggak. Kenapa sih? Apanya? Kamu tuh sebenarnya tuh nggak biasa loh kayak gitu mas, buru-buru mendadak kayak gitu. Kenapa? Ada masalah apa? Ada masalah sedikit di Maharatu yang memang harus saya selesaikan tadi malam. Makanya saya buru-buru berangkat ke sana. Ya kan Maharatu sebentar lagi mau ada produk baru untuk launching kan. Ya seputar itulah. Terus besar? Lumayan. Soalnya kan klien juga udah minta untuk buru-buru launching. Jadi mau nggak mau harus saya selesaikan. Saya nggak akan bilang kalau pangkal masalahnya adalah lab. Saya nggak mau membebani kamu, Din, dengan masalah-masalah lagi. Udah cukup lah masalah mama sama papa. Masuk. Ya. Kenapa sayang? Kenapa, Nak? Ayo Ma, Pa, aku nanti terlambat sekolah. Ayo, papa juga baru siap nih. Ya udah. Ayo. Ayo. Makasih ya Pa, udah anterin aku ke sekolah. Sama-sama, anak papa yang cantik. Ini kenapa sih kamu pakai apaan? Kayak mama nih kamu nih pakai begini-beginian. Udah sekolah yang pintar, sekolah yang rajin biar jadi orang sukses ya. Siap Pa.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah gemoy. Rena. Mir, Za, titip Rena ya. Siapa? Jaga Rena baik-baik. Ya. Jangan sering berantem. Ya. Hati-hati Pak Bos. Rena. Kenapa Juana? Rena, kamu udah tahu belum? Katanya sekolah kita mau ngadain kerja bakti loh. Wah, asik dong. Iya, asik. Kita jadi nggak belajar. Itu mah bukan asik. Kita kerja bakti bareng-bareng. Bersihin sekolah kita. Iya, itu kan asik. Seru karena kita jadi nggak belajar. Ayo masuk, yuk. Sebenarnya saya ini punya penyakit yang cukup berat, Bu. Dan baru terdeteksi akhir-akhir ini. Makanya saya memilih untuk pergi supaya saya bisa menenangkan diri saya dulu. Kalau ibu pergi ke sini sendirian, apa keluarga ibu sudah tahu? Gak ada satupun dari keluarga saya yang tahu soal ini. Loh, memangnya kenapa, Bu? Saya nggak kepengen keluarga saya itu jadi merasa terbebani karena penyakit saya. Jadi saya masih berpikir apakah mereka itu perlu tahu atau enggak tentang ini. Saya ngerti dan paham perasaan ibu sekarang. Karena dulu saya pernah ada di posisi ibu. Maksudnya? Saya dulu pernah ditinggalkan oleh orang yang saya sayangi, Bu. Jadi Ibu Tuti pernah kehilangan orang yang Ibu Tuti sayangi. Iya. Suami saya kena kanker. Dulu saya merawatnya. Tapi semua keluarga tuh tidak ada yang merasa terbebani. Tapi saya malah bersyukur bisa merawat suami saya sampai akhir hayatnya. Saya nggak bisa berkata-kata dengar cerita dari Ibu Tuti. Saran saya, kalau mau ibu dengarkan, lebih baik ibu kembali ke keluarga ibu. Beritahukan kepada mereka kondisi ibu yang sekarang. Mereka pasti ingin sekali berada di sisi ibu. Berikan mereka kesempatan untuk selalu menemani ibu. Ibu nggak mau kan semisalnya meninggalkan mereka dengan penuh rasa penyesalan? Penyesalan? Iya, Bu. Mereka kan harus tahu keadaan ibu. Mungkin ibu berpikir dengan ibu pergi menjauh dari mereka, mereka akan tenang-tenang saja. Padahal itu tidak, Bu. Mereka justru akan terbebani. Maaf ya, Bu. Semisalnya ibu sudah tidak ada di dunia ini, terus mereka baru tahu belakangan kondisi ibu. Mereka pasti akan menyesal, Bu. Loh, kok nggak bisa diakses ya? Nggak bisa dilacak dong. Semuanya udah sesuai kok. Apa error ya? Pak, Saya minta tolong sama kamu untuk tidak bilang ke siapa-siapa tentang lab Maharatu. Saya nggak ingin membebani keluarga saya. baik Pak. Satu masalah belum beres, sekarang ada masalah baru. Ya Allah.
Dan sampai sekarang pun saya belum bisa menemukan Bu Sarah di mana. Kasihan juga ya Ibu Tuti. Dia sudah tidak lagi punya suami. Suaminya terenggut oleh penyakit kanker. Kasihan Ibu Sarah, dia teh sedang sakit dan nggak ingin suami dan keluarganya tahu. Bu Tuti, Iya Bu. saya ada yang ingin saya tanyakan. Kalau Ibu Tuti berkenan, saya ingin tahu gimana perasaan Ibu waktu ditinggalkan oleh suami. Perasaan saya hancur atuh Bu. Biasanya saya teh ada suami yang nemenin, tiba-tiba nggak ada. Ya kalau ibarat kayak kaki mah, tadinya 2, terus nggak ada 1, jadi pincang. Tapi kan saya harus kuat Bu, demi anak-anak. Walaupun saya sendirian untuk menghidupi anak-anak, tapi saya merasa bangga Bu. Sebetulnya itu yang saya tidak inginkan, Bu. Saya nggak mau ngelihat keluarga saya itu hancur. Dan akhirnya saya membuat luka di dalam kehidupan mereka. Saya nggak mau itu. Maaf Bu Sarah, menurut saya Bu Sarah salah. Justru kenangan indah itu adalah obat untuk luka kita. Kalau Ibu pergi seperti ini, justru akan membuat keluarga Ibu jadi menyesal karena tidak menemani Ibu pada saat Ibu membutuhkan mereka. Amit-amit ya Bu ya, apalagi kalau misalnya Ibu tiba-tiba meninggal dan mereka tidak ada yang tahu, pasti mereka menyesal seumur hidup Bu. Saya teh bangga pisan Bu, selama suami saya sakit, saya bisa merawat dia sampai akhir hayatnya. Kalau menurut saya Bu, sebaiknya Ibu pulang. Kasih kesempatan suami dan anak-anak Ibu untuk merawat Ibu. Percaya deh Bu, Ibu tuh bukan beban buat mereka. Mereka pasti akan senang malah.